Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pariko Hikmawan di dalam pelajaran prakarya. Oke, apa kabarnya anak-anakku kelas 7? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar dari awal hingga akhir. Al-Jinnya walakunatin salam wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan serat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam serat, ada serat hewan, ada serat tumbuhan, ada serat alam, ada serat buatan. Nah, hari ini kita akan fokus kepada pengolahan bahan seratnya. Bisa dilihat di buku kalian di halaman 6 ya. Oke, lanjut. Yang pertama ada pengolahan serat dengan cara carding atau penyikatan. Menyikat serat alami yang biasanya dari bulu domba agar tidak tercampur dengan ranting pohon atau kotoran lainnya. Jadi sebelum bulu domba itu diolah, jadi dipilih dulu, dipisah dulu antara ranting, kan biasanya ada kotoran-kotoran begitu. Nah, itu dipisahkan dari bulu-bulu domba. Yang kedua ada combing atau penyisiran. Nah, sudah baru disisir sedikit demi sedikit, nah, baru menjadi gumpalan. Yang ketiga ada spinning atau pemintalan. Pemintalan adalah pemisahan benang dari bulu itu dijadikan benang. Nah, itu namanya spinning. Sini ada contohnya spinning. Ada spinning. Nah, jadi di sini dimasukkan ke mesin ini, nanti keluar langsung menjadi benang di sini dari gumpalan ini. Nah, yang keempat ada sizing atau pemilihan benang. Nah, dipilih tuh dari yang benang yang panjang atau yang tebal, itu dipilih-pilih dan dipisah-pisahkan. Itu adalah teknik pengolahan bahan serat. Nah, ada lagi ketika sudah menjadi benang, nah itu baru diwarnai benangnya. Dicelupkan ke pewarna alami boleh, pewarna tekstil boleh. Habis secara itu ada lagi tekstil struktur. Nah, ini benangnya itu dibuat struktur tertentu melalui proses tertentu hingga membuat atau membentuk struktur. Ini tekstil struktur. Yang ketiga ada penenunan. Nah, pengolahannya dengan cara ditenun. Nih, seperti kain ini ditenun namanya. Yang kelima ada perajutan. Nah, ini dirajut. Prinsip kerajinan tekstil, di sini ada prinsip-prinsip kerajinan tekstil di halaman 11. Prinsip kerajinan tekstil yang pertama adalah unity, kesatuan. Suatu benda yang dikatakan memiliki nilai seni estetis harus merupakan kesatuan dan perpaduan dari unsur-unsur pembentuknya secara baik dan sempurna. Nah, ini ada kesatuan dari bentuk, ada warna, ada rupa, jadi sesuatu yang indah. Complexity, nah di sini nggak ada gambarnya. Suatu benda yang memiliki nilai estetis pada dasarnya tidaklah sederhana, dalam pengertian mengandung unsur-unsur yang berpadu dengan kerumitan tertentu, seperti saling bertentangan, berlawanan, dan saling menyeimbangkan. Biasanya itu berbentuk anyaman-anyaman yang sulit. Nah, itu karena ini nggak ada fotonya. Yang C ada kesungguhan atau intensity. Suatu benda yang dikatakan yang memiliki nilai estetis bukanlah suatu benda yang kosong, melainkan memiliki kualitas yang menonjol dalam penampilannya. Nilai itu biasanya bersifat lembut atau kasar, gembira atau duka,
suram atau ceria yang ditampilkan secara sungguh-sungguh. Nah, ini membatik itu membutuhkan kesungguh-sungguhan yang betul, karena tidak bisa sembarangan kalau membatik itu. Oke, lanjut ke fungsi. Ada pertama fungsi penghias. Jadi prinsip kerajinan tekstil itu yang pertama ada fungsi penghias. Kerajinan tekstil yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Nah, contoh ini ada kain yang dibentangkan dan menjadi hiasan di tembok. Ini adalah sebagai fungsi penghias. Selanjutnya ada fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ada fungsi benda pakai. Jadi bisa dipakai, ada baju, ada celana, ada tas, ada sandal, banyak oke. Yang terus selanjutnya ada fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Nah, ini biasanya kain ulos dipakai untuk upacara adat di daerah Batak atau Sulawesi atau Sumatera Utara. Nah, terus ada lagi fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, ini kalau di Papua. Oke, dari semua materi yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian pelajari lagi, lebih mendetail dan lebih dipahami lagi. Setelah ini akan saya kirim soal dan silahkan kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.